Saudara kalau lihat my backgrounds gitu ya, belakang saya ini bukan lagi belakang langit biru ini, saudara. Ini benar-benar satu figuratif ya. Kalau saudara lihat di kiri kanan itu seperti ada gulungan. Nah, gulungan ini saudara bicara mengenai perjanjian gitu. Ya, saudara dan saya eh, memiliki keyakinan karena apa, saudara? Karena ada janji. Ingat ya, memang kita itu yakin kalau ada janji, saudara. Ya, bahkan kadang-kadang kita minta orang untuk janji, kan gitu. Janji itu merupakan sesuatu yang memberi dan membawa saya dan saudara memiliki keyakinan. Ya, jadi iman kita adalah iman yang benar-benar berdasar pada janji. Janji. Saudara tahu janji siapa kepada siapa? Iman saya dan saudara itu harus berdasar pada janji gitu. Nah, saudara tahu janji siapa kepada siapa? Janji Yesus kepada murid-muridnya. Janji Yesus kepada murid-muridnya. Oke. Apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya? Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Terus kita tidak ada omongan kita tuh. Ya, di rumah bapaknya dia banyak tempat tinggal dan dia pergi siapkan tempat. Terus tidak ada janji buat Mona. Kita Buat saya berada juga tidak ada. kita berada bersama-sama dengan dia di mana dia berada dan memandang kemuliaannya. Ya, dia mau seperti itu, Pak Tadus, dia mau. Dia mau. Tapi kita ada di sini, bagaimana? Dia janji pasti tidak akan datang kembali ke bumi. Terus, terus, terus kan, Pak? Dia akan datang ke bumi, dan menjemput kita. jemput, Ah, ya, jemput. dilengkapi ya. Itu janji yang paling, janji yang manis, jangan dilupakan katanya ya. Oh, ya, apa? eh, Notnya saya buat sendiri ya. Jadi kita itu punya iman itu berdasarkan pada janji itu, saudara. Ya, iman itu kan keyakinan. Nah, saudara yakin banyak kepada banyak hal kan, gitu. Saudara kan yakin terhadap banyak hal. Ya, keyakinan-keyakinan itu membentuk di dalam hidup saudara eh, satu keteguhan di dalam melakukannya, kan, gitu. Karena keyakinan, gitu. Ya kan? Gitu. Saudara yakin tentang sesuatu, maka saudara memiliki apa? Mendapat kekuatan, mendapat semangat, gitu ya, mendapat eh, keteguhan untuk melakukannya. Nah, kalau keyakinan yang timbul dari satu eh, firman yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, yang akan bertahan sampai selama-lamanya, yang disebut iman itu, maka dia pasti beralas pada satu janji yang luar biasa. Gitu. Nah, janji itu pasti kalau kalau keyakinan yang lain saja memberi saya dan saudara, gitu ya, satu keteguhan, satu semangat, gitu ya, bahkan bisa menjadi inspirasi, gitu ya. Maka kalau keyakinan yang ini dibangun di atas satu janji yang kekal, gitu, maka itu pasti harus menjadi dasar benar-benar dan saudara dan saya tidak boleh lupa gitu akan janji itu, ya. Jadi ya saudara dan saya harus selalu ingat, kita mau dijemput. Itu, ya. Ya. Semua yang Bu Mona tadi sebut bahwa dia pergi, bahwa di rumahnya bapaknya banyak tempat tinggal, ya. Tapi janji yang paling saudara dan saya harus ingat adalah dia akan datang dan menjemput. Ya. Oke. Dia katakan bahwa dan aku akan datang kembali. Gitu. Ya, berkali-kali di dalam Alkitab dikatakan
Aku datang segera, ya. Dia akan datang kembali. Jadi kita akan dijemput, saudara, ya. Saudara dijemputnya di mana? Di stasiun mana? Kita dijemput di mana, saudara? Di rumah masing-masing? Di awan-awan. Di awan-awan, ya. Di awan-awan kita dijemput. Dikatakan di dalam Injil Matius ketika anak manusia itu datang di awan-awan. Ya. Anak manusia datang di awan-awan. Ya. Paulus juga menulis di 1 Tesalonika 4:17 ya, Tuhan turun dari surga. Gitu kan? Gitu ya. Dan kita akan bertemu dengan dia di angkasa. Ya, jadi kalau Paulus menyebutnya di angkasa. Ya. Nah, saudara kalau lihat di Injil Matius, anak manusia turun di atas awan-awan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, janji itu sangat penting, saudara. Ya. Kalau Asnat tadi sampai bilang amin. Nah, itu endingnya ya. Bagus sekali endingnya karena artinya di dalamnya terkandung satu keyakinan tuh. Saudara, seberuntung-beruntungnya kehidupan saudara. Ada jalan sepi dan ada jalan sunyi. Ada waktu di mana saudara desperate, hampir ada di dalam himpitan gitu. Ada banyak tekanan yang bisa membuat saya dan saudara tidak mampu untuk mengangkat kepala dengan tegak gitu. Ada saat, ada momen di dalam hidup saya dan saudara sedemikian sehingga gitu. Saudara memerlukan satu keyakinan gitu, satu alas yang kuat. Saya sudah lama nggak bicara kayak begini ya. Betul nggak? Karena saya seringnya kuis. Malam hari ini, karena background saya itu udah emas, jadi pakaiannya juga cenderung keemas-emasan. Teman-teman perlu melihat, perlu menyadari gitu, menyadari ya akan hal ini, akan kebenaran ini. Karena kebenaran ini itu dia mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam saya dan saudara, dan ingat dia akan berhasil. Ya, dia akan berhasil. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Gitu. Apa itu yang dia kerjakan, saudara? Satu kata. Dia menyempurnakan saya dan saudara. Ya, Ibrani 2 ayat 10, Allah menyempurnakan Yesus. Allah menyempurnakan Yesus. Melalui apa, saudara, Allah menyempurnakan Yesus? Ketaatan. Penderitaan. Penderitaan. Coba baca Ibrani 2 ayat 10. Ya. Itu jelas di situ. Ya, satu orang baca supaya kita jelas. Itu inspirasi baru hari ini itu, saudara. Bahwa kalau Matius 5 ayat 48 katakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Luar biasa kan? Bagaimana caranya untuk menjadi sempurna? Rupanya ada petunjuk, saudara. Gitu. Allah menyempurnakan Yesus. Melalui apa? Penderitaan. Luar biasa. Sebelum saya lanjut, coba baca ayat itu dulu. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau shortcut di situ ya, yang Allah yang menyempurnakan Yesus melalui penderitaan. Ibrani 2 ayat 10 itu luar biasa. Ya.
Allah yang memang dalam keadaannya demikian. Kita akan bahas nanti itu. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai Allah yang dalam keadaannya yang demikian. Apa itu keadaan Allah? Wah, luar biasa kan? Apa keadaan Allah dari sudut pandang kita orang percaya gitu? Apa keadaan Allah itu? Rupanya keadaan Allah itu dijabarkan secara eksplisit dan jelas dalam ayat ini. Dalam 2 poin. Pertama adalah Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Dan yang kedua adalah dengan cara dia menyempurnakan Yesus melalui penderitaan. Sehingga Yesus bisa berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi bagaimana kita menjadi sempurna? Jawabannya hanya satu. Seperti Yesus yang sudah mengalami penderitaan. Itu jawabannya, saudara. Ya, itu adalah satu-satunya jalan. Itu adalah satu-satunya bagaimana cara kita dapat bersuka cita di dalam Dia sampai pada akhirnya nanti. Tidak ada jalan yang lain. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan." Pada saat itu dia berkata, jalan lain tertutup. Jalan apa itu berarti? Itu adalah jalan derita. Dan itu dirancang oleh Allah sendiri untuk menjadi kesempurnaan daripada Yesus. Jadi ketika Yesus katakan, haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Maka Paulus menuliskannya, kamu dikaruniakan bukan hanya dipanggil untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Supaya penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Karena itulah rencana Allah yang paling utama, yaitu membawa banyak orang. Itulah keadaan Allah. Itulah natur originalitas dari Allah. Yang adalah Allah yang bersemayam dalam tahta yang tak terhampiri itu. Di kota yang mulia itu. Di mana dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Allah mau membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Dengan cara menyempurnakan Yesus melalui penderitaan. Dialah yang sulung di antara setiap orang yang mau mengikutnya. Dan itulah hidup yang kekal itu. Kalau saudara tanya saya, apakah hidup yang kekal itu? Ya, hidup yang kekal itu adalah Allah yang membawa orang datang kepada kemuliaannya. Dengan cara dia menyempurnakan Yesus melalui penderitaan. Nah, itu sebabnya malam ini, saudara, kita akan belajar mengenai Yohanes 17 ayat 3. Ya, bahwa hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, gitu ya. Allah yang sesuai dengan keadaannya, yang rindu membawa banyak orang kepada kemuliaannya dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, inilah hidup yang sejati, inilah hidup sejati dan kekal. Ya, menarik ya. Jadi inilah hidup yang sejati. Dan hidup yang sejati dan hidup yang kekal itu. Supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam interlinear kita bisa lihat ya, bahwa kata apostolos, ya, mengutus Yesus, Yesus, ya, Kristus. Dia mengutus Yesus Kristus. Jadi hidup kekal ada hubungannya dengan Allah yang adalah pemilik skenario tunggal, ya, alam semesta, dan mengendalikan segala-galanya ini. Dia adalah sumber pengharapan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan itu.
dia mengutus anaknya. Dia mengutus Yesus Kristus. Nah, saudara dan saya pasti bertanya-tanya, kenapa Yesus Kristus yang diutus? Dan kenapa harus mengutus Yesus Kristus? Nah, kita ke belakang sejenak nih, saudara. Waktu saya tanya tadi, sebenarnya keyakinan iman kita itu di atas janji apa? Nah, Allah itu tidak pernah berubah. Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang satu-satunya dan tidak pernah berubah. Allah yang bercakap-cakap dengan Adam di Taman Eden, dengan Allah yang nanti berkemah di tengah-tengah umatnya di Yerusalem baru, adalah Allah yang sama. Nah, mari kita lihat ya teman-teman, bagaimana kita bisa mendapati rancangan Allah yang sungguh-sungguh boleh kita rasakan kehadirannya di zaman akhir ini. Di zaman akhir ini. Di zaman akhir ini, saudara, itu kita bisa menikmati. Tidak seperti Daud. Tidak seperti zamannya Daud. Tidak seperti zamannya Musa. Tidak seperti zamannya Nabi Yesaya. Tidak seperti zamannya Nuh. Gitu. Tidak seperti zamannya Musa. Gitu. Ada hal yang mereka terselubung sehingga tidak dapat tersingkapkan di dalam batin mereka. Dibanding dengan kita yang hidup di zaman akhir ini. Zaman akhir ini itu bicara mengenai apa, saudara? Zaman setelah Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri itu dicurahkan dengan limpahnya di tengah-tengah dunia. Gitu. Ini akan memberikan saya dan saudara itu kerinduan untuk memiliki agenda tunggal dalam hidup saya dan saudara. Memiliki kebahagiaan itu hanya satu di dalam hidup saya dan saudara. Kalau saya mau sebut hobi, punya satu hobi gitu. Kalau saya mau sebut karir, punya satu karir. Kalau saya mau sebut punya cita-cita, hanya punya satu cita-cita. Gitu. Ketika kita mengetahui dan benar-benar memahami gitu akan skenarionya Allah gitu, yang menuntun dan dengan rapi gitu ya saudara, sehingga dapat kita nikmati sekarang, dan kita akan melihat jauh lebih besar daripada itu. Kita sudah nikmati sekarang dan akan jauh lebih besar dari itu. Kenikmatan yang kita alami sekarang ini itu adalah kelegaan. Kenikmatan yang kita alami sekarang ini itu adalah kelegaan. Saudara tiba-tiba bisa menikmati yang namanya jamahan kasih Bapa. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Musa berkata, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Tapi saya dan saudara dapat menikmati jamahan kasih Bapa. Gitu. Dapat menikmati yang namanya hadirat Allah itu. Allah hadir. Dapat menikmati kehadirannya. Sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkata, hanya ini yang kuingini. Tidak ada yang lain yang kuingini. Gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana nih janji ini sampai dapat kita nikmati dalam hidup kita? Gitu. Dan janji ini itu adalah janji yang sekarang ini dan akan terus bertambah-tambah sampai janji itu benar-benar digenapi, dan saya dan saudara akan ada di dalam kesempurnaan yang namanya kepenuhan kemuliaan Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, teman-teman semuanya, Allah yang satu itu
yang adalah Bapa itu, yang adalah Bapa yang penuh kasih itu, yang kemudian berdiam di dalam saya dan saudara, itu adalah Allah yang berjanji sejak awal, sejak dulu, sejak purbakala. Coba saudara lapangkan ruang hati saudara. Lapangkan cakrawala berpikir saudara. Untuk saudara dapat menerima kebenaran ini. Bahwa Allah itu, kalaupun sekarang saya menikmati kehadirannya di sini, rupanya Allah yang jauh, sejak awal dulu sekali, telah memikirkan segala sesuatu ini. Dan sekarang saya bisa nikmati. Sehingga saya dan saudara hanya memiliki satu agenda dalam hidup, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kalau itu saya sebut jadi hobi, maka hobi saya dan saudara, itulah Tuhan dan kerajaan. Kalau saudara punya cita-cita, maka cita-cita saudara dan saya adalah berjumpa atau berdiam bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kemarin kita baru memperingati ya, hari kenaikan Yesus ke surga. Paulus berkata begini, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu lebih baik, kata dia. Di Filipi 1 ayat 23. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Itu lebih baik. Itulah keinginan dan pengharapannya. Itulah yang diinginkan, yang diharapkan oleh Paulus di dalam dirinya. Roh yang sama. Roh yang sama. Yang sungguh-sungguh dimeteraikan oleh Bapa sendiri di dalam saya dan saudara. Itu yang membawa kita untuk benar-benar merindukan dan mengharapkan untuk pergi dan berdiam bersama dengan Kristus selama-lamanya. Ini Allah yang sama, saudara, yang kemudian bekerja jauh sebelum saudara lahir. Jauh sebelum segala sesuatunya ini ada. Allah yang sama yang kemudian sudah merancang sejak awal itu. Allah yang sama yang berbicara kepada Abraham. Allah yang sama yang berbicara kepada Daniel. Allah yang berbicara yang sama yang berbicara kepada Musa. Allah yang ini, saudara, yang mengutus Yesus, yang mengutus anaknya yang tunggal. Karena kasihnya yang sangat besar itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kalau kita melihat ya, di dalam banyak hal kita mengerti bahwa Yesus disempurnakan oleh Bapa. Karena kesempurnaan Yesus ini, itu adalah jalan untuk banyak orang dipanggil kepada kemuliaannya Allah. Saya ulang saudara ya. Allah menyempurnakan Yesus. Karena jalan ini adalah jalan untuk Allah dapat membawa orang banyak datang kepada kemuliaannya. Dan dia menyempurnakan Yesus melalui apa? Melalui penderitaan. Itulah jejaknya Kristus. Itulah teladannya Kristus yang ditinggalkan untuk kita. Jadi Yesus diutus. Nah, mari kita pelajari saudara ya. Apakah pada saat Yesus diutus, ini adalah benar-benar adalah janji yang sudah Allah buat, Allah sudah kerjakan sebelumnya? 1 jam ke depan, saudara dan saya akan menikmati kebenaran itu. Catat, dan saudara akan menemukan bahwa kasih Bapa itu yang aku rasakan dalam hidup ini, sekarang ini, adalah kasih yang benar-benar sudah dirancang sejak awal. Dan ini belum selesai. Ini sedang dan terus bekerja di dalam aku. Sampai aku sungguh-sungguh dapat melihat kemuliaannya itu. Satu hari nanti. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memulai ya dengan melihat dari beberapa referensi orang-orang Yahudi. Karena Yesus ini adalah orang Yahudi. Dan Yesus ini hidup di dalam adat istiadat orang Yahudi. Jadi catatan-catatan Yahudi menulis dan
merecord akan hal tersebut, ya. Di dalam Qumran ya saudara ya, yang ditemukan di gua namanya gua 11 di Dead Sea Scroll ya, data dari Qumran ini ya, menuliskan seperti ini ya, yaitu dari tradisi Yahudi dari tanah ya, dia ngambil dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ya. Diidentifikasi kata utusan ya, kata utusan atau pembawa ya, di dalam tradisi Yahudi ini itu adalah bicara mengenai pembawa kabar baik. Itu bicara mengenai pembawa pendamaian, itu bicara mengenai pembawa keselamatan. Ini adalah nubuatan, saudara. Ya, ini adalah nubuatan. Ya. Utusan itu, ya, utusan yang diurapi dari Roh. Ya. Dan itu yang disebut di ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Seseorang yang telah diurapi. Jadi ada muncul kata seorang yang telah diurapi, saudara. Ya. Ayat yang di ayat tersebut disebut juga bahwa utusan yang membawa kabar baik, yang memberitakan keselamatan, adalah mengenai dia yang telah dituliskan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berduka cita. Ini yang disebut dikutip di Yesaya 61 ayat 2. Jadi di dalam tradisi Yahudi, Daniel 9 ayat 24 dan 27 ini dikutip dan dijadikan menjadi referensi bahwa ada pembawa kabar baik, ada pembawa damai, dan ada pembawa keselamatan itu. Saudara, kalau lihat urutan ini ya, kabar baik, pendamaian, dan kemudian keselamatan. Ini benar-benar urutan yang luar biasa, gitu saudara. Ya, saudara dan saya tidak mungkin diselamatkan kalau Allah tidak berdamai dengan dunia. Dan pendamaian itu adalah korban, ya. Dan kabar baik ini bicara mengenai bahwa Yohanes Pembaptis datang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Itu kabar baik. Kerajaan Allah itu sudah dekat, ya. Jadi itu sudah ditulis di dalam tradisi Yahudi. Mari kita lihat saudara ya, apa bunyi kitab Daniel yang pasal 9 ayat 25 dan 26 ini ya. Dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu seorang raja. Ya. Ada 7 kali 7 masa, ada 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, saudara bisa lihat ya, di tengah-tengah kesulitan, bahasa perjanjian baru penderitaan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Saudara, kalau perhatikan ya, saya hanya memberi ini saja ya, di ayat 20 ini 25 dan 26 itu ada tulisan Ibrani, saudara ya, yaitu Masiah. Ini saudara ya, Masiah. Dan jadi seorang yang diurapi di sini rupanya sudah disebut dalam Ibrani itu Masiah. Inilah yang disebut oleh orang Yahudi Mesias. Dia adalah yang diurapi, anointed. Dia adalah yang diutus itu, ya. Dialah yang akan diutus itu, ya. Nah, di dalam referensi lain, saudara ya, yang mengacu pada Maleakhi 3 ayat 1. Referensi ini berkata bahwa ada kalimat, jadi referensi Yahudi ini berbicara mengenai apa, saudara? Bahwa di dalam Maleakhi 3 ayat 1 itu
itu ada kata utusan perjanjian, ya. Ada utusan perjanjian, ya. Jadi tradisi Yahudi mengetahui bahwa ada utusan, dan utusan itu adalah utusan yang seorang yang diurapi, dan dia itu adalah Mesias. Nah, di bagian lain di Maleakhi 3 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah utusan perjanjian. Wah, saudara, ada utusan perjanjian. Nah, saudara, kata utusan, ya, di situ dalam bahasa Ibrani-nya malach, itu dapat juga diterjemahkan memang seperti biasanya malaikat. Malaikat. Makanya kalau kita nanti baca Maleakhi 3 ayat 1 ada kata malaikat perjanjian, ya. Sebagai referensi untuk perjanjian, ya, dapat diterjemahkan malaikat Tuhan dan keterlibatannya dalam perjanjian Musa. Saudara lihat, ya. Jadi keterlibatannya dalam perjanjian Musa. Jadi ada utusan yang diutus untuk bicara mengenai perjanjian Musa. Ada apa ini? Gitu, ya. Nanti kita lihat, ya. Nah, dicatat di dalam referensi ini juga, saudara, ya, referensi Yahudi, bahwa Kristus diutus untuk apa? Menggenapi perjanjian. Menggenapi perjanjian. Dan rupanya ada perjanjian Abraham dan perjanjian hukum Musa. Ini bicara mengenai hukum Taurat. Tetapi dia juga datang bukan hanya menggenapi perjanjian, tapi membuat perjanjian yang baru. Coba kita perhatikan dalam Maleakhi 3 ayat 1 ini, ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Dikatakan di sini malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Di dalam terjemahan lain nih, saudara, ya, itu disebutkan bahwa lihat aku mengirim utusanku dan mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan Tuhan yang kamu cari itu akan datang dengan tiba-tiba di rumahnya. Dan utusan perjanjian. Jadi memakai kata utusan perjanjian. Di dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, ya, dua kata ini, ya, ya, itu diterjemahkan sebagai utusan. Itu utusan perjanjian. Dan utusan perjanjian ini yang disebut messenger, saudara. My messenger. Atau malah. Dia adalah utusan. Jadi utusan apa? Oh, rupanya dia adalah utusan perjanjian. Saudara, di depan tadi kita sudah bicara apa? Kita sudah bicara bahwa keyakinan kita itu harus berdasar pada satu janji. Harus ada janji. Kita harus tahu persis ceritanya. Allah yang sama, yang saudara dan saya nikmati jamahan kasihnya di dalam batin saya dan saudara, itu adalah Allah yang kemudian apa, saudara? Rupanya jauh sebelumnya tidak pernah berubah. Dia berjanji untuk mengutus seorang yang diurapi, yaitu apa? Yaitu dialah Mesias. Nah, dia adalah utusan perjanjian. Utusan untuk perjanjian apa? Rupanya tadi saya sudah sampaikannya, dia diutus untuk apa? Untuk menggenapi perjanjian dengan Abraham dan untuk menggenapi perjanjian dengan Musa. Ada dua janji yang besar itu. Perjanjian dengan Abraham dan perjanjian dengan Musa. Perjanjian dengan Musa itu bicara mengenai hukum Taurat. Nah, Yesus datang untuk menggenapi janji itu. Dialah yang kemudian menjadi ditentukan oleh Allah untuk diutus oleh Allah untuk menggenapi perjanjian itu. Mari kita lihat bagaimana itu dijelaskan di dalam Galatia 3 ayat 8, saudara. Ya, Galatia pasal 3 ayat 8. Ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Ya. Orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu, saudara ingat ya, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, kabar baik kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan
berkati. Saudara kalau baca di dalam Kejadian 12 ayat 3, inilah janji kepada Abraham. Janji kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Itu janji Allah, janji Bapa kepada Abraham. Di ayat yang ke-16, ya, di ayat yang ke-16, ya, itu dijelaskan, saudara, kepada siapa sebenarnya ini janji ini. Mungkin salah seorang bisa baca Kejadian 12 ayat 3 supaya kita bisa dengarkan, ya, referensi dari Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi olehmu segala bangsa akan diberkati, ya. Nah, saudara perhatikan, ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, ya. Di Kejadian 12 ayat 3 itu. Ya, dan kepada keturunannya. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 16 dikatakan, ini penting sekali ya, saudara, kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi apa saudara katanya? Hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi, yang dimaksud keturunan di sini itu adalah Kristus. Jadi janji Abraham ini, saudara, olehmu segala bangsa akan diberkati, yaitu kepada keturunan-keturunannya, maka maksudnya adalah bukan kepada banyak orang, yaitu kepada Kristus. Nah, di dalam Galatia 3, perhatikan saudara ya, ayat 17 sampai 19, dikatakan begini, maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, saudara perhatikan kan? Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah yang terjadi di Kejadian 12 ayat 3, yaitu janji kepada Abraham. Jadi saudara yang saudara nikmati hari ini bersama dengan saya, itu adalah janji kepada Abraham loh. Kebayang nggak? Janji kepada Abraham. Nah, janji kepada Abraham ini itu ya dimaksudkan sesungguhnya adalah kepada Kristus. Ingat ya, kepada Kristus. Karena Kristus ini memang adalah satu-satunya jalan. Saudara bisa bayangkan, Bapa yang sama, itu janji kepada Abraham, dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Bukan maksudnya kepada banyak orang, tetapi maksudnya itu adalah Kristus. Maksudku ialah, kata Paulus, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan. Ya, saudara perhatikannya. Setelah itu kan datang tuh janji kepada Musa, yaitu hukum Taurat. Janji kepada Musa, yaitu hukum Taurat. Tetapi dikatakan di sini bahwa apa? Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Memang tidak dimaksudkan untuk membatalkan janji itu. Ya. Yang baru terbit katanya berapa? 430 tahun kemudian. Jadi dari Abraham ke Musa itu 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya seolah-olah kalau dibatalkan oleh hukum Taurat. Tidak. Ya. Dikatakan di sini bahwa tidak dapat dibatalkan oleh itu dan sehingga seolah-olah hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, ya, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah tetapi justru oleh janjilah, ya, yaitu janji kepada Abraham, Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi janji kepada Abraham itu janji mengenai Kristus. Dan kemudian ada perjanjian dengan Musa yaitu hukum Taurat, itu bukan untuk membatalkan janji yang dengan Abraham, tetapi ada gunanya. Pertanyaannya di sini, apa maksudnya hukum Taurat kalau begitu? Apa maksudnya hukum Taurat? Apa maksudnya perjanjian dengan Musa? Apa katanya saudara?
ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi ia ditambahkan supaya dosa itu menjadi nyata. Di dalam Roma pasal 3 dicatat itu. Hukum Taurat itu, sebelum ada hukum Taurat, dosa itu sudah ada. Tetapi dosa itu menjadi nyata ketika hukum Taurat itu ada. Itu, saudara ya. Itu yang disebut di sini. Kenapa hukum Taurat itu harus ada? Karena apa? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Supaya menjadi nyata bahwa pelanggaran-pelanggaran itu menghasilkan dosa. Gitu, saudara. Ya. Nah, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi, Allah berjanji kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 3. Ya. Olehmu Abraham, segala bangsa akan diberkati. Rupanya maksudnya itu adalah Kristus. Maksudnya itu adalah Kristus. Tetapi sebelum itu terjadi, ada perjanjian dengan Musa, yaitu apa? Hukum Taurat. Supaya apa? Supaya nyata dosa dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sampai datang keturunan ini loh, saudara. Keturunan yaitu Kristus ini. Yang dimaksudkan oleh janji itu. Ya. Dan dia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Nah, siapa seorang pengantara ini? Nah, ada yang bisa bantu saya baca 1 Timotius 2 ayat 5. Siapa pengantara itu? Satu Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Dan Esa pula, hanya satu. Dan Esa pula, ya, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Jadi saya simpulkan di awal nih, saudara, di awal ya, sebelum kita masuk ke dalam hal yang lebih kompleks ya, bahwa janji Allah kepada Abraham itu adalah janji yang sungguh-sungguh sampai hari ini itu adalah janji yang saya dan saudara nikmati di dalam waktu kelegaan ini. Yaitu janji yang oleh Abraham berkat itu akan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan rupanya janji ini adalah kepada keturunannya, dan yang dimaksud keturunannya itu adalah Kristus. Adalah seorang pengantara, yaitu Kristus. Tetapi di antara, saudara, sebelum sampai Kristus, itu ada perjanjian dengan Musa. Allah memilih satu bangsa. Allah memilih satu bangsa. Dan Allah berjanji dengan bangsa itu. Itulah perjanjian dengan Musa, yaitu hukum Taurat. Nah, ini diperlukan supaya nyatalah dosa dari pelanggaran itu. Ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi Yesus datang, saudara, Yesus diutus oleh Bapa untuk apa? Untuk menggenapi perjanjian dengan Abraham, ya. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ya, yaitu tangan seorang pengantara, dan ada satu pengantara. Salah pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, ya. Nah, jadi disimpulkan di Galatia 3 ayat 13 sampai 14 ya, saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya, dari kutuk hukum Taurat. Itulah janji kepada Musa, ya, yang di pertengahan itu bisa terjadi, ya. Dengan jalan Kristus menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang terkutuk di atas kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa, saudara? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan Yesus Kristus telah berbuat ini, yaitu Yesus Kristus telah menebus kita, yaitu menjadi kutuk di atas kayu salib, supaya berkat Abraham di Kejadian 12 ayat 3 itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Sehingga oleh iman
kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Allah mengutus Yesus untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi juga dia mengutus Yesus untuk menggenapi perjanjiannya dengan Musa, yaitu hukum Taurat. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini, saudara. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Yesus diutus untuk menggenapi perjanjian dengan Musa, yaitu hukum Taurat. Ya. Jadi setelah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Saudara tahu caranya gimana? Ditaklukkan kepada hukum Taurat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya. Jadi saudara, perhatikan. Allah mengutus anaknya setelah genap waktunya. Untuk apa? Untuk ditaklukkan kepada hukum Taurat. Karena dia harus ditaklukkan kepada hukum Taurat supaya dia genapi itu perjanjian itu. Supaya dia genapi perjanjian itu. Ya. Ini menarik, saudara ya. Bagaimana jadi Yesus diutus oleh Bapa untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, supaya memang berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya bangsanya dia, bukan hanya bangsanya Abraham, bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi bagaimana caranya supaya Yesus dapat, ya, supaya berkat ini dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain itu? Allah menyatakan perjanjiannya dengan Musa melalui hukum Taurat, dan perjanjiannya dengan Musa melalui hukum Taurat ini. Setelah genap waktunya, Allah mengutus Yesus untuk bisa takluk di bawah hukum Taurat. Dia takluk di bawah hukum Taurat. Dia harus takluk di bawah hukum Taurat. Artinya semua kutuk, semua ketetapan, semua dakwaan mengenai pelanggaran terhadap hukum Taurat itu ditanggungkan kepada dia. Ditanggungkan kepada dia. Supaya apa? Supaya hukuman itu digenapi. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi karena besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Yaitu apa? Maksudnya apa? Karena kasih ini, yaitu Allah yang maha kasih itu, yang Allah yang begitu besar kasihnya itu, dia mengutus Yesus. Nah, Yesus inilah yang kemudian menggenapi hukum Taurat. Sehingga dikatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara bisa jelaskan itu. Apa yang dimaksud kasih adalah kegenapan hukum Taurat? Karena di dalam begitu besarnya kasih Bapa, dia mengutus anaknya yang tunggal. Karena anaknya yang diutus inilah, dia takluk kepada hukum Taurat. Dia ditaklukkan kepada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia menggenapi segala sesuatu yang apa? Yang dituntut oleh hukum Taurat itu. Semua ketetapan yang dituntut oleh hukum Taurat itu, saudara. Ya. Nah, bagaimana menggenapinya? Nah, ini penting, saudara ya. Karena ini akan menolong saya dan saudara untuk melihat hidup ini adalah hidup yang harusnya penuh dengan sukacita. Bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat itu? Saudara akan dituntun oleh kebenaran itu untuk bisa menikmati sukacita dalam perjalanan mengiringi Yesus itu. Karena kalau saudara tahu dan saudara mengerti bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Galatia 4 ayat 4 tadi mengatakan apa? Tetapi setelah genap waktunya.
Dikatakan apa? Yesus yang diutus oleh Bapa itu takluk kepada hukum Taurat. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Hukum Taurat itu tidak berdaya terhadap daging. Itulah kenapa anak itu harus diutus. Ya. Allah mengutus anaknya sendiri ke dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam daging. Saudara lihat ya. Jadi Yesus menggenapi, Yesus tunduk, Yesus takluk kepada hukum Taurat itu. Supaya apa saudara? Supaya segala tuntutan hukum Taurat itu, ya, segala ketetapan terhadap hukum Taurat itu dapat digenapi di dalam Kristus, digenapi oleh Kristus, ya, dengan cara apa? Allah mengutus anaknya ke dalam daging, ya, sehingga Allah dapat menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Di sini ada kata-kata yang menarik saudara, dan itu nanti kita bahas ya. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, tetapi hidup menurut roh. Jadi bagaimana caranya Allah mengutus Yesus itu, dan bagaimana yang untuk menggenapi hukum Taurat itu? Yesus harus takluk kepada hukum Taurat. Yesus harus masuk ke dalam daging itu, yaitu daging yang dikuasai dosa itu, yang serupa dengan daging itu, yang di dalamnya ada natur dosa itu, supaya Allah dapat menjatuhkan hukuman terhadap dosa itu di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat itu dapat digenapi di dalam kita yang hidup menurut roh. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, yaitu orang yang hidup menurut roh. Kristuslah yang menjadi kegenapan daripada hukum Taurat itu. Ya. Di dalam Efesus 2 ayat 15 sampai 16, ya. Jadi bagaimana Kristus menggenapinya? Ya, dia harus takluk kepada hukum itu. Bagaimana caranya takluk kepada hukum itu? Dia harus mati sebagai manusia. Dan dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat itu, saudara. Ya, jadi caranya Yesus menggenapi hukum Taurat itu adalah dia membatalkan hukum Taurat itu. Itu menarik ya kata-kata itu ya, yaitu dengan matinya sebagai manusia. Nah, saudara lihat, ya, dia membatalkan hukum Taurat dengan apa? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Karena dia sudah tanggung. Karena Allah sudah menjatuhkan segala tuntutan, saudara perhatikan tadi ya, segala tuntutan dari hukum Taurat itu, ya, Allah menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, tetapi dengan matinya dia sebagai manusia, saudara, apa? Dia menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam dirinya. Makanya Kristus itulah kegenapan dari perjanjian dengan Musa, dengan hukum, ya, yaitu hukum Taurat itu, ya. Dengan cara apa saudara? Dia menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia melenyapkan perseteruan pada salib dengan matinya sebagai manusia di atas kayu salib. Dia menghapus surat hutang, dia meniadakan dan memakukannya di atas kayu salib. Dia melenyapkan perseteruan itu di atas kayu salib. Itu artinya dia membatalkan setiap perintah dan ketentuan, yaitu tuntutan hukum Taurat itu, dan menciptakannya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Makanya dia bisa berkata, akulah kebenaran. Akulah jalan itu. Jadi, saudara, Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat itu. Di dalam Galatia 3 ayat 24 sampai 26, ini menarik ya, saudara ya.
Jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun bagi kita sampai Kristus itu datang. Supaya kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi oleh karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Sekarang iman itu telah datang karena kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Sebab kamu semua anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, perhatikan bahwa Allah yang sama, Allah yang hari ini, Allah yang kemudian kita nikmati jamahan kasih-Nya di dalam diri kita, yang membimbing kita dapat menikmati kelegaan di dalam hati kita, itu adalah Allah yang kemudian menggenapi janji kepada Abraham, Allah yang kemudian mengutus Yesus untuk menggenapi janji kepada Abraham, Allah yang mengutus Yesus untuk menggenapi janji kepada Musa, ya, menggenapi hukum Taurat itu, ya, sehingga dikatakan bahwa Yesus Kristuslah kegenapan daripada janji itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bukan hanya berhenti di situ menggenapi semua janji itu. Makanya saudara, kalau saudara baca Perjanjian Lama, saudara harus ingat dua hal ini di dalam diri saya dan saudara. Allah itu Allah yang mengutus Yesus itu, Allah yang menjamah saya dengan kasih-Nya itu adalah Allah yang di dalam Perjanjian Lama itu membuat janji dengan Abraham dan membuat janji dengan Musa. Gitu. Janjinya kepada Abraham itu digenapi di dalam Kristus, dan janji itu juga digenapi, ya, melalui apa? Melalui perjanjiannya dengan Musa. Ya, perjanjiannya dengan Musa itu memberikan hukum-hukum kepada orang-orang Israel. Ya, hukum Taurat, dan Kristus menggenapi juga semua tuntutan itu. Untuk apa hukum Taurat itu diberikan? Supaya apa? Bukti nyata bahwa apa? Bahwa di dalam diri manusia itu ada dosa yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa? Terhadap hukumnya Allah. Dan ini harus diselesaikan. Ini harus diselesaikan. Kalau ini tidak selesai, maka Allah berseteru dengan manusia. Tidak ada damai dengan manusia. Ya, sehingga hukum ini harus ada untuk memperlihatkan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari dosa-dosa itu. Dosa menjadi nyata karena hukum Taurat itu ada. Dan itu membuktikan bahwa sungguh-sungguh dosa itu ada, yang merupakan sumber perseteruan dengan Allah. Tidak ada jalan untuk berjumpa dengan Allah. Ini adalah penuntun. Ini adalah penuntun. Sampai kepada Kristus datang dan kemudian dia menggenapi di dalam dirinya semua tuntutan dari hukum itu. Karena manusia juga tidak dapat untuk apa? Untuk menanggung tuntutan itu. Sehingga apa? Sembah Kristus yang harus diutus oleh Bapa untuk menggenapi itu. Jadi caranya saya dan saudara, dosanya diampuni itu hanya satu caranya. Tidak bisa dengan tunduk pada perintah-perintah Allah, setia dan taat pada perintah-perintah Allah. Dosa itu hanya bisa dihapus dan ditebus, dan tidak diperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran saya dan saudara. Itu adalah melalui korban matinya Yesus di atas kayu salib. Sehingga perseteruan itu diselesaikan. Perseteruan itu dibatalkan untuk benar-benar menjadi apa? Menjadi pendamaian di dalam dan melalui Kristus. Oke? Nah, sehingga setelah semua digenapi itu Kristus adalah dia membatalkan dan menjadikannya satu manusia baru di dalam dirinya, yaitu Kristus itu sendiri. Kristus berkata, akulah jalan sekarang. Bukan melalui hukum-hukum, bukan lagi melalui janjinya Abraham, tetapi akulah jalan. Akulah jalan. Dan akulah kebenaran itu untuk sampai kepada hidup yang kekal itu. Nah, saudara, sehingga di dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12 dicatat bahwa Kristus telah datang sebagai imam besar. Dia adalah pengantara itu, ya. Dia adalah pengantara itu.
Dia adalah pengantara untuk sampai kepada Bapa. Dia adalah jalan itu. Dia bukan tujuan itu. Saya ulang, saudara. Yesus itu adalah jalan, bukan tujuan. Tujuan saya dan saudara kemana? Yerusalem baru. Ke rumah Bapa. Ke rumah. Ya kan? Ke rumah Bapa. Ya. Tujuan kita harus pulang ke rumah Bapa. Ya. Karena Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita punya tujuan, kita harus apa? Pulang ke rumah Bapa. Ya. Jadi Yesus itu jalan. Tujuan kita pulang ke rumah Bapa. Makanya ayat itu berkata, Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Pak Daniel? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak hidup melalui aku. Ya, ayat favorit Bapa itu ya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu jalan. Nah, saudara, kalau saudara tangkap hari ini, Yesus itu jalan. Jalan itu adalah satu keadaan di antara saya hari ini dan tujuanku nanti. Itu adalah jalan. Dan Yesus ada di antaranya. Yang disebut dia adalah pengantara itu. Itu yang disebutkan di dalam Ibrani 9 ini ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang menjadi imam besar, menjadi perantara ya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan seperti yang ada di kemah suci atau di bait suci, ya, atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia mendapat kelepasan yang kekal. Jadi dia adalah pengantara perjanjian yang baru itu, ya. Karena itu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan itu. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama itu perjanjian yang mana? Perjanjian dengan Abraham dan perjanjian dengan Musa, saudara. Ya, semua perjanjian itu diulang-ulang juga ya, kepada Yesaya, kepada Yehezkiel gitu ya, diulang-ulang ya. Tetapi saudara, Kristus menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru itu ya. Makanya di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Dia adalah pengantara supaya kita menerima bagian yang kekal dari janji yang dijanjikan itu. Yaitu apa? Hidup yang kekal ya. Melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus diutus oleh Bapa. Yesus diutus oleh Bapa untuk menjadi pengantara. Dan pada saat dia jadi pengantara, saudara, ya, sebelum dia menjadi pengantara, dia menggenapi semua perjanjian yang pertama. Dia menggenapi semua perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, sampai dia membatalkan semua itu dan menjadikannya satu di dalam dirinya sendiri. Dia katakan, akulah jalan. Dialah imam besar agung itu. Dia sekarang adalah pengantara. Jadi jalan untuk menuju ke rumah Bapa. Nah, saudara, kita perlu melihat nih, bagaimana orang-orang percaya ya di dalam perjalanannya mengiring Yesus. Yesus yang adalah utusannya Bapa. Mari saya jelaskan ya. Dikatakan bahwa Yesus sendiri berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Jadi Yesus diutus oleh Bapa, artinya dari satu tempat ke satu tempat kan, diutus. Dia diutus dari atas, dan itu bicara mengenai apa? Aku datang dari Bapa.
Aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi jelas kan? Minggu lalu kita memperingati apa? Kenaikan Yesus ke surga. Karena dia datang dari Bapa dan dia pergi kepada Bapa. Ya. Di dalam Yesaya 8:42 ayat 42 dikatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus diutus, rupanya dia dari atas. Dia datang dari Bapa. Dia keluar dari Bapa. Nanti dia akan kembali kepada Bapa. Nah, mari kita lihat apa itu maksudnya. Oh, rupanya ini bicara mengenai kerajaan. Ya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia katakan, aku bukan dari dunia ini. Aku dari atas. Aku bukan dari dunia ini, aku dari atas. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya. Sehingga, saudara ya, Yohanes 3:16 berkata, Allah mengutus, ya, Allah mengaruniakan, ya, anaknya yang tunggal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Jadi Yesus diutus oleh Bapa dari atas. Dia datang dari Bapa, dia keluar dari Bapa. Dan dia kembali kepada Bapa. Satu saat nanti dia akan kembali, ya. Dia akan datang kembali membawa kita untuk pulang ke rumah Bapa. Nah, dia adalah jalan. Dan saudara, dia datang, dia katakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku datang bukan untuk, yang kukehendaki adalah belas kasihan. Artinya apa? Aku datang untuk orang berdosa yang butuh belas kasihan. Aku bukan datang untuk orang yang benar, yang merasa benar karena persembahannya. Saudara, tangkap 2 poin dari sini ya. Yesus diutus oleh Bapa itu dari atas. Dari Bapa, dia keluar dari Bapa. Dia yang ilahi dari Bapa. Jadi bukan utusan sembarangan. Dia diutus dari kerajaannya Bapa, dari kerajaan surga, diutus. Dan dia diutus untuk apa? Bukan untuk menghakimi, tetapi katanya apa? Untuk menyelamatkan dunia. Untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang benar. Orang-orang yang berdosa yang butuh belas kasihan, bukan orang-orang benar yang merasa benar dengan persembahannya. Makanya datang pada Yesus membutuhkan kemurahannya dan belas kasihannya. Ya, nah demikian juga saudara, seperti Bapa mengutus Yesus kepada dunia, maka saya dan saudara bagaimana melihat karya ini semua? Yesus itu adalah diutus oleh Bapa. Nah, ini Yesus sendiri yang berkata, saudara, bagaimana posisi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-muridnya? Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi, ingat saudara ya, seperti Yesus diutus oleh Bapa, maka kita pun diutus oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 14 berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi, saudara, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sedikit saya jelaskan di sini, saudara ya. Kata dunia di situ, saudara, itu bicara bukan bumi. Saya ulang ya. Karena saudara pasti berkata, aku diutus kepada dunia. Padahal aku ada di dalam dunia, bukan. Saudara ada di bumi ini. Saudara ada di bumi yang pertama ini. Tapi dunia berbicara mengenai sistemnya. Gitu. Dunia bicara mengenai gaya hidupnya. Gitu. Dunia bicara mengenai segala sesuatu yang kemudian tersusun, ya, tersusun yang melawan Allah, saudara. Itulah dunia. Dunia yang dikuasai oleh satu kerajaan, ya, dikuasai oleh satu kerajaan, yaitu apa? Kerajaan penguasa angkasa. Itu dunia. Jadi di sini dikatakan, aku mengutus mereka kepada dunia. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya.
Mereka bukan dari dunia. Saudara bisa perhatikan kata-katanya, mereka bukan dari dunia. Saudara, apakah saudara bukan dari dunia? Kalau saudara melihat ini dengan benar, betul. Karena dunia itu bukan bumi ini maksudnya. Tetapi mereka bukan dari dunia artinya apa? Kamu bukan milik dunia ini lagi, gitu ya. Karena saudara sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara sudah menjadi miliknya Allah. Milik kerajaannya Allah. Gitu. Bukan dari dunia saudara berasal, tetapi dari kerajaannya Allah, ya. Yohanes 15 ayat 16. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu dengan sebagai miliknya, ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Nah, saudara ya. Jadi kenapa dikatakan kita bukan dari dunia? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita dikatakan bukan dari dunia? Tuh. Karena kita berasal dari Allah. Hanya baru beberapa menit yang lalu saya jawab. Kenapa dikatakan kita bukan berasal dari dunia? Karena kita sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Iya, kan itu jawaban yang saya kasih tadi. Tadi semua ini nggak dengarnya. Karena kita sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Dimeterai Roh Kudus itu artinya apa? Artinya apa dimeterai itu? Hak milik Allah. Hak miliknya Allah. Hak miliknya kerajaan surga. Ini ya, ini semua ulangan-ulangan ya, gitu ya. Jadi gitu, ya. Kamu bukan dari dunia. Karena apa? Karena kamu sudah dimeterai Roh Kudus. Nah, sebelum dimeterai Roh Kudus, Yesus katakan apa? Karena aku telah memilih kamu dari dunia. Ditambahin ya. Kenapa kita dikatakan bukan dari dunia? Karena Yesus memilih kita dari dunia. Ya kan? Gitu, karena Yesus memilih kita dari dunia. Nah, ya, dan kita dimeterai dengan Roh Kudus, dan dimeterai itu spraguso, dinyatakan jadi tanda miliknya Allah, gitu. Makanya Yohanes 10 ayat 29 katakan bahwa Bapa yang lebih besar dari segala-galanya itu, dari tangannya pun tidak ada yang dapat mengambil kamu, ya. Oke. Itu sebabnya ya di dalam Yohanes 20 ayat 21 ya, Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, saudara, 7 menit terakhir ini adalah buat saya dan saudara, ya. Bapa diutus oleh Yesus, Bapa mengutus Yesus, saudara. Bapa mengutus Yesus, menyelesaikan segala sesuatu. Sehingga Yesuslah yang jadi jalan, dialah menjadi pengantara, dialah yang menjadi jejak, menjadi teladan. Jejaknya lah dia yang menjadi apa? Menjadi kompas kehidupan kita, menjadi kompas kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Yesus mengutus kita. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi, kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan tadi apa? Kita adalah utusan Kristus, atau kita adalah duta dari Kristus. Nah, saudara, mari kita baca beberapa terjemahan ini ya. Dari New King James Version, terjemahan baru ya. Dikatakan kita adalah ambassador for Christ. Kita adalah utusan. Jadi karya Kristus sudah selesai. Dia menggenapi janji kepada Abraham. Dia menggenapi janjinya kepada Musa. Sekarang dia adalah kegenapan dari janji itu. Luar biasa. Dia sekarang buat perjanjian yang baru. Dan itu adalah satu di dalam dirinya. Dia katakan dia menjadikan satu itu di dalam diri. Sehingga dia berkata, akulah jalan. Akulah pengantara itu. Akulah teladan. Akulah jejak itu. Nah, sekarang dia berkata, aku, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Saudara sekarang menjadi utusan. Hari ini di zaman akhir ini, Kristus sedang menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang saya dan saudara dijadikan oleh Kristus jadi utusan kepada dunia ini. Kepada dunia ini. Yaitu satu sistem
yang dikuasai oleh penguasa kerajaan kegelapan. Saudara menjadi utusan, menjadi ambassador, menjadi duta. Saudara, sedikit kita pelajari apa yang dimaksud nih, ya. Apa yang dimaksud? Apa yang itu duta Kristus? Apa itu duta Kristus? Mungkin gitu ya. Kita ganti ya. Apa apa itu duta Kristus? Nah, saudara ya, ambassador ya. Apa itu duta Kristus? Oh, ambassador. Apa itu ambassador? Rupanya dalam bahasa Inggrisnya disebut, saudara, embodiment. Embodiment itu perwujudan. Seperti penampakan, saudara. Seperti penampakan. Itulah duta, itulah utusan, saudara. Ya, itulah duta, itulah perwujudannya, saudara. Nah, duta atau utusan itu, saudara, itu maksudnya apa? Oh, pemerintahan Allah, yaitu di dalam surga, itu memilih si duta atau utusan ini menjadi perwakilan kerajaan surga di dalam dunia, saudara. Jadi ketika kita katakan kita adalah utusan Kristus, kita adalah duta Kristus, maka kita itu adalah perwakilan kerajaan surga yang ada di dalam dunia. Nah, saudara, luar biasa ini. Saudara bisa bayangkan yang disebut ambassador atau utusan atau duta itu adalah seperti kalau duta negara, ya saudara ya, ada ambassador atau kedutaan negara kita di negara lain, itu adalah apa? Negara kita yang ada di negara lain, loh, saudara. Kalau orang mau bertemu dengan Indonesia di negara tersebut, maka dia harus ke kedutaan. Dia harus ke kedutaan. Itu adalah representasi. Itu adalah apa? Itu adalah wakilnya tuh, saudara. Saudara, kalau mau ketemu Kristus di dunia ini, orang harus dunia itu ketemu saudara. Saudara bisa bayangkan itu? Saudara, orang kalau mau ketemu dengan kerajaan surga di dunia ini, dunia kalau ingin ketemu dengan kerajaan surga di dunia ini, dunia harus ketemu dengan saudara. Orang yang mau ketemu dengan ya Indonesia di negaranya itu harus ke kedutaan Indonesia yang ada di negara itu. Ada kedutaan, ada utusannya Indonesia di negara itu. Di dunia ini ada utusannya kerajaan surga, yaitu setiap saudara yang telah dipanggil oleh Yesus dari dunia ini dan telah dimeterai dengan Roh Kudus, yaitu menjadi hak miliknya kerajaan surga. Saudara dan saya menjadi wakilnya kerajaan surga di dunia ini. Malam ini tuh saya, saudara, sedang mau berbicara mengenai apa? Mengenai saudara menjadi utusan perwakilannya kerajaan surga di dunia ini. Ini adalah satu status yang luar biasa. Bukan hanya menjadi miliknya surga, tetapi sekarang saudara diutus untuk menjadi wakilnya surga di dunia ini. Saudara dipanggil dari dunia, saudara dimeterai oleh Roh Kudus, sekarang saudara diutus kepada dunia untuk menjadi wakilnya kerajaan surga, menyatakan apa? Menyatakan kehadirannya Kristus kepada dunia. Saudara, betapa besar kuasa yang ada di dalam saya dan saudara. Ya, itu apa? Bekerja di dalam anak-anak Allah sebagai utusan. Apa itu, saudara? Karena mereka dibuat sebagai kerajaan Allah. Karena kita itu dibuat sebagai kerajaan Allah yang sedang berjalan di tengah dunia ini. Kepada mereka diberikan apa, saudara, katanya? Kunci kerajaan surga. Salah nih, saudara. Kerajaan surga. Kepada mereka diberikan kunci kerajaan surga. Kerajaan akan mengurus semua kebutuhan mereka karena hidup mereka adalah milik kerajaan surga. Saudara, apa yang saudara apa yang kedutaan negara kita di negara lain katakan, maka itulah perwujudan dari apa? Perwujudan dari apa menjadi sikap Indonesia terhadap apa yang ditanyakan, apa yang diminta pendapat oleh negara tersebut. Di dunia ini, saudara, apa yang saudara katakan sebagai utusan kerajaan itu mewakili kerajaan.
betapa luar biasanya posisi saya dan saudara. Kalau saudara melihat ya dalam ayat-ayat ini, apa yang menjadi yang namanya kekhususan itu, wah saudara, Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada saya dan saudara diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia itu akan terlepas di surga. Maka di dalam Yohanes 20 ayat 23 berkata apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Mungkin saudara dulu bertanya-tanya, ayat itu bagaimana? Itu hanya bisa dijawab dengan cara apa? Saudara itu adalah buta Allah. Saudara itu adalah utusan Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kunci kerajaan surga kuberikan kepadamu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Nah, saudara, ada yang lebih menarik lagi. Yang menolak kamu itu menolak kerajaan, saudara. Ya, Yohanes 13 ayat 20 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudara bisa kebayang ya? Allah Bapa mengutus Yesus. Sekarang Yesus mengutus saya dan saudara menjadi duta Allah. Duta kerajaan Allah. Menjadi utusan Kristus. Yang menolak saudara, menolak Bapa. Menolak kerajaan Allah. Yang menolak saudara, ditolak di rumah Bapa. Kalau kamu mengatakan dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Kalau saudara berkata dosanya tetap ada, maka dosanya itu tetap ada. Saudara, hati-hati berjalan sekarang. Mulai malam hari ini, ingat di dahi saudara tertulis duta rumah Bapa. Kalau orang menolak saudara, dia ditolak di rumah Bapa. Karena kepada saudara diberi kunci kerajaan. Kalau saudara mengatakan dosa orang itu diampuni, dosanya diampuni. Dan ingat satu penyertaan Tuhan. Setiap kedutaan itu saudara ada di negara lain, ya, maka mereka makannya, tidurnya, pakaiannya, apapun ditanggung oleh kerajaan. Engkau dan saya, Matius 6 ayat 32-33 berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, kau minum. Kenapa saudara? Karena saudara duta rumah Bapa, duta kerajaan Allah. Apa yang kau perlu? Apa katanya? Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan. Karena kau adalah duta rumah Bapa, duta kerajaan Allah. Mulai malam hari ini, jangan omong sembarang. Jangan chat sembarang. Jangan bersikap sembarang. Senyum-senyum jangan sembarang. Karena kau duta rumah Allah. Kau duta kerajaan Allah. Saudara bisa bayangkan. Kalau orang tolak saudara, dia tolak Bapa. Kenapa? Karena kunci kerajaan Allah ada di tangan saudara. Dosanya orang saudara bisa bilang diampuni, maka dosanya diampuni. Amin. Bapa kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami bisa mengerti bahwa kami adalah utusan Kristus. Kami adalah duta Allah, duta kerajaan Allah, duta rumah Bapa. Kami akan berjalan mulai hari ini untuk hidup sebagai orang-orang yang menjadi utusan Kristus. Biarlah Roh-Mu yang Kudus memimpin kami sampai kepada kesudahannya.
Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya yang diberkati, mari bersama dengan saya katakan amin. Amin.